يا من صليت بكل الأنبياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia dengan NIM 210209. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima, yaitu perkembangan kognitif, psikososial, dan bahasa, serta teori perkembangan kognitif dan sosial, serta bahasa. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari perkembangan kognitif terlebih dahulu. Menurut Piaget dalam Allen, perkembangan kognitif adalah proses interaksi yang berlangsung antara anak dan pandangan perseptualnya terhadap sebuah benda atau kejadian di suatu lingkungan. Nah, menurut Syahabuddin dan Agustina, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Selanjutnya ada pengertian dari Husdarta dan Nurlan. Menurut mereka, perkembangan kognitif adalah suatu proses terus-menerus, namun hasilnya tidak merupakan sambungan ataupun kelanjutan dari hasil yang telah siap dicapai sebelumnya. Maka dari beberapa referensi yang saya telah jelaskan tadi, dapat kita pahami bahwa perkembangan kognitif adalah tahap-tahap perkembangan berpikir manusia, mulai dari usia anak-anak sampai dewasa, dan proses berpikir serta konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep-konsep abstrak dan logis. Nah, dalam perkembangan kognitif terjadi beberapa proses, yaitu proses asimilasi, proses akomodasi, dan proses equilibrium. Yang dimana proses asimilasi adalah proses kognitif yang dimana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang ada dalam pikiran mereka. Selanjutnya ada proses akomodasi, yaitu proses yang menggunakan informasi yang telah ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir ada proses equilibrium, yaitu proses yang dilakukan apabila informs yang telah ada tidak dapat digunakan untuk memecahkan masalah, lalu dicari cara lain untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah tokoh utama yang melahirkan teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget menjadi dasar perkembangan konsep kecerdasan dalam psikologi yang dijadikan rujukan atau acuan terhadap 5 konsep dasar yang menjadi acuan dan dari teori perkembangan kognitif Piaget, yaitu konsep skema, proses asimilasi, proses akomodasi, dan proses organisasi serta proses ekuilibrasi. Yang dimana skema merupakan kerangka atau konsep dasar dalam pikir anak yang bertujuan untuk mengorganisasi atau menata informasi serta menginterpretasikannya. Terdapat 2 konsep atau proses yang terlibat, yaitu proses asimilasi dan akomodasi. Yang dimana asimilasi dan akomodasi merupakan proses mental yang tidak bias diamati secara langsung, tetapi terjadi dalam kognisi anak. Asimilasi merupakan proses ketika anak atau individu memasukkan pengetahuan baru ke dalam kerangka pengetahuan yang lama yang sudah ada. Sedangkan akomodas merupakan proses ketika anak beradaptasi dengan informasi baru yang diterimanya. Nah, contohnya seperti seorang anak baru belajar bersepeda. Dia mengamati orang memakai sepeda, kemudian anak tersebut memasukkannya ke dalam skema yang sudah dia miliki. Proses ini disebut dengan proses asimilasi. Ketika dia menaiki sepeda dan terjatuh, dia berusaha menyesuaikan diri. Proses ini disebut dengan proses akomodasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensimotorik, yang dimana tahap ini dialami dari usia 0 sampai dengan 18 bulan. Nah, pada tahap ini merupakan tahap yang pertama dari 4 tahap dari teori Piaget. Nah, selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik ataupun mendengar dan melihat dengan tindakan motorik, yaitu menggapai dan menyentuh. Selanjutnya ada tahap praoperasional. Nah, tahap praoperasional ini dialami dari usia 24 bulan hingga 7 tahun ataupun dari usia 2 tahun sampai usia 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak tidak bisa menggunakan logika untuk mengubah, menggabungkan, memisahkan ide ataupun pikiran. Nah, perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret,
ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selanjutnya ada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, si anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi, yaitu jumlah, luas, volume, dan orientasi. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu tahap operasional formal. Itu dialami dari usia 12 tahun hingga seterusnya, hingga dewasa. Pada tahap operasional formal ini, yaitu prode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak ya seperti yang saya bilang tadi, mulai dari usia 12 hingga seterusnya. Nah, namun beberapa anak mungkin perkembangan kognitifnya tidak sesuai dengan tahapan di atas ataupun tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Beberapa anak lainnya bisa menunjukkan beberapa karakteristik lebih dari satu tahap pada waktu tertentu. Meski begitu, Piaget mengamati bahwa perkembangan kognitif selalu mengikuti urutan ini. Tahapan perkembangan kognitif tidak dapat dilompati. Setiap tahap perkembangan kognitif ditandai dengan kemampuan intelektual baru dan pemahaman yang lebih kompleks. Nah, mungkin saja seperti yang saya sudah jelaskan tadi, melalui tahap-tahap tadi saya sudah memberikan contoh-contoh umurnya, seperti pada tahap awal tadi, yaitu tahap sensimotorik. Yang saya jelaskan tadi itu dimulai dari umur 0 hingga 24 bulan. Nah, mungkin saja pada umur sebelum 24 bulan anak ini sudah mengalami tahap praoperasional. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Piaget tadi, tidak semua anak mengikuti tahap yang sudah dia jelaskan ini, tetapi sudah dipastikan prosesnya pasti berurutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan kognitif. Yang pertama ada aspek belajar dan pemecahan masalah. Ini mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial, serta menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam konteks yang baru. Yang kedua ada aspek berpikir logis. Ini mencakup berbagai perbedaan klasifikasi, pola, dan berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Yang ketiga ada aspek berpikir simbolik, yaitu mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan mengungkapkan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Nah, yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Namun, sedikitnya faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu dijelaskan sebagai berikut. Menurut Susanto, yang pertama ada faktor hereditas dan keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat ini berpendapat bahwa seorang lahir sudah membawa potensi-potensi. Itu yang disebut dengan faktor hereditas. Berarti faktor hereditas ini adalah faktor yang sudah ada dari potensi diri seseorang dari sejak lahir. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, pada faktor lingkungan ini, lingkungan yang menjadi faktor pengaruh berkembangnya kognitif anak. Nah, seperti manusia dilahirkan dalam keadaan suci, seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Nah, pada saat itu kan contohnya kayak anak yang baru lahir, dia belum mengetahui apa-apa. Jadi ketika di lingkungannya nanti, disitulah dapat mempengaruhi proses perkembangan kognitifnya. Dan apabila dia dibesarkan dalam lingkungan yang tidak baik, maka banyak ataupun sedikit pasti ada tertanam di dalam jiwa anak tersebut pengaruh dari lingkungan tersebut. Selanjutnya ada faktor kematangan. Nah, tiap orang ataupun individu dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis ataupun usia kalender. Selanjutnya ada faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja, yaitu pembentukan sengaja ini contohnya seperti kita yang bersekolah
dan pembentukan tidak sengaja, yaitu pengaruh alam sekitar, yang bisa juga seperti lingkungan tadi. Sehingga manusia berbuat intelijen karena untuk mempertahankan hidup ataupun penyesuaian diri. Yang kelima, ada faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar seseorang akan memiliki bakat tertentu, maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang terakhir ada faktor kebebasan. Faktor kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir, divergen ataupun menyebar yang menyelesaikan masalah-masalahnya, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari perkembangan kognitif, yaitu perkembangan kognitif ini pada dasarnya dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya, sehingga dengan pengetahuan yang didapatnya, anak dapat melangsungkan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang harus memberdayakan apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya dan orang. Maka dari itu penting untuk kita mempelajari perkembangan kognitif agar kita dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya secara baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan psikososial. Pertama saya akan menjelaskan definisinya dulu dari beberapa ahli. Menurut Yeni, psikososial adalah suatu kemampuan tiap diri individu untuk berinteraksi dengan seseorang yang ada di sekitarnya. Nah, sedangkan menurut Chaplin, psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Menurut Erik Erikson, psikososial adalah hubungan antara kesehatan mental dan emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Istilah psikososial merupakan gabungan antara psikologis dan sosial. Nah, maka, dari beberapa referensi di atas, dapat kita pahami bahwa perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dan bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Adapun perkembangan psikososial yang terjadi pada masa ini meliputi beberapa hal, yaitu perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan permainan, perkembangan moral. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori perkembangan psikososial. Secara umum, teori psikososial terbagi menjadi beberapa, yaitu perkembangan self atau perkembangan diri. Yang kedua ada perkembangan emosi, yang ketiga ada perkembangan keluarga, yang keempat ada pengaruh teman sebaya, yang kelima ada pengembangan afeksi menuju mental yang sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap perkembangan psikososial, yang dimana tahapnya ini ada 8 tahap. Yang pertama itu ada tahap kepercayaan dan tidak kepercayaan. Itu dimulai dari usia 0 hingga 18 bulan. Nah, pada tahap ini, anak akan berkembang secara baik fisik dan mentalnya apabila lingkungannya memenuhi kebutuhannya. Kepercayaannya tumbuh apabila terjadi keseimbangan antara percaya dan tidak kepercayaan. Jika anak dibesarkan dalam lingkungan yang positif, maka kepercayaannya dapat menyebabkan sikap berani dan melakukan berbagai eksplorasi. Namun jika anak dibesarkan dalam lingkungan yang kasar, maka dapat menyebabkan anak yang kurang percaya diri, menolak untuk bereksplorasi di lingkungannya. Contohnya seperti ketika anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang, maka anak tersebut cenderung lebih cepat untuk menyampaikan pendapatnya, karena ketika dia menyampaikan pendapatnya ataupun ketika dia bereksplorasi, pendapatnya tersebut akan selalu dihargai, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri terhadap dirinya. Dan contoh ketika anak dibesarkan ataupun dibesarkan dalam lingkungan yang tidak baik, contohnya seperti dalam keluarga yang acuh tak acuh terhadap perkembangan anaknya. Maka ketika anak ini bereksplorasi ataupun memunculkan
kreasi dari dirinya dan tidak dihargai ataupun tidak digubris, tidak diopen, maka anak tersebut akan merasa kecewa sehingga dia tidak percaya diri lagi untuk mengeksplorasi dirinya ataupun mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Yang pertama ada aspek perkembangan permainan. Nah, permainan bagi anak adalah suatu aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Permainan ini memiliki fungsi bagi perkembangan anak, diantaranya fungsi kognitif, fungsi sosial, dan fungsi emosional. Selanjutnya ada aspek hubungan dengan orang tua. Nah, kasih sayang orang tua atau pengasuh pada tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan kunci utama perkembangan sosial anak. Adapun pengasuh orang tua itu memiliki 3 tipe. Yang pertama itu otoritatif, yaitu cara mengasuh anak yang memperlihatkan pengawasan yang ketat terhadap tingkah laku anak-anak, tetapi mereka juga bersikap responsif, menghargai dan menghormati pemikiran, perasaan, serta mengikut-sertakan anak dalam pengambilan keputusan ataupun demokrasi. Kita sebut sebagai demokrasi. Nah, selanjutnya ada tipe otoriter, yaitu gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Kalau tipe ini orang tuanya bisa kita katakan egois. Dia pingin anaknya jadi, misalnya dia pingin anaknya ikut les bernyanyi, sedangkan anak tidak punya bakat di les bernyanyi tersebut, tapi karena orang tua menginginkan anaknya jadi itu, maka anak terpaksa untuk mengikuti kemauan orang tua, dan ini disebut dengan tipe otoriter. Yang ketiga ada tipe permisif. Permisif itu yaitu gaya pengasuhan di mana orang tua hanya sedikit terlihat dalam kehidupan anak atau bahkan sama sekali tidak terlibat dalam kehidupan anaknya. Nah, ini contohnya bisa seperti orang tua yang memiliki lebih banyak waktu di kantor dibandingkan di rumah, sehingga waktu terhadap perhatiannya kepada anaknya itu tidak terlalu banyak, ataupun si anak ngerasa orang tuanya tidak peduli dengan dia. Nah, selanjutnya itu ada aspek hubungan dengan teman sebaya. Dalam hubungan dengan teman sebaya, terdapat fungsi yang teramat penting terhadap perkembangan pribadi dari sang anak. Dikarenakan para teman sebaya dapat memberikan suatu informasi dan perbandingan tentang dunia luar di kehidupan keluarga. Contohnya seperti mungkin di keluarga si anak belum pernah mendapatkan pengalaman untuk bermain bersama-sama, berbagi sama teman-teman. Nah, pada hubungan dengan teman sebaya, mungkin tersebut dapat mengembangkan psikososialnya dengan teman-teman, dengan berbagi, bermain bersama, menghargai pendapat teman, seperti itu. Nah, selanjutnya ada aspek perkembangan gender dalam permainan dan aktivitas. Nah, istilah gender dimaksud sebagai tingkah laku dan sikap yang disosialisasikan dengan laki-laki atau perempuan. Adapun gender dalam perkembangan masa kanak-kanak awal adalah perilaku, keinginan, sikap, keterampilan, serta kepribadian ketika budaya membuat kesesuaian untuk perbedaan laki-laki atau perempuan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika anak perempuan bermain dengan teman-teman perempuannya, mereka cenderung akan bermain untuk seperti bermain boneka, bermain Barbie, bermain masak-masakan. Nah, sedangkan yang cowok ketika dia bermain dengan teman sebayanya yang sesama cowok, nah mereka akan cenderung bermain seperti bola kaki, main robot-robotan, main mobil-mobilan. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya ada aspek perkembangan moral. Nah, teori belajar sosial melihat tingkah laku moral sebagai respon atau stimulus. Dalam hal ini, proses-proses penguatan penghukuman dan dalam peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak. Bila anak diberi hadiah atas perilaku yang sesuai dengan aturan moral dan kontrak sosial, mereka akan mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, bila mereka dihukum atas perilaku yang tidak bermoral, maka perilaku itu akan berkurang atau hilang. Contohnya seperti ketika kita membiasakan anak untuk menggosok gigi sebelum tidur. Nah, ketika anak tersebut tidak menggosok gigi sebelum tidur, maka kita akan menghukumnya ataupun memberikan hukuman. Maka dengan hukuman tersebut akan membantu anak untuk memotivasi dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya
ada bermain. Bermain yang dimaksud di sini yaitu kegiatan masa kanak-kanak awal. Bermain merupakan pekerjaan anak kecil dan memberikan kontribusi kepada seluruh ranah perkembangan. Melalui bermain, anak-anak dapat merangsang indera mereka, belajar bagaimana menggunakan tubuh mereka, mengkoordinasi pandangan dan gerakan, meraih kontrol terhadap seluruh tubuh mereka, dan mendapatkan keterampilan baru. Contohnya ketika bermain balok dengan berbagai bentuk, menghitung beberapa banyak yang dapat mereka tumpuk, atau pernyataan, menara saya lebih tinggi dari punya kamu. Nah, dari pernyataan tersebut, anak dapat mengontrol fungsi dari tubuh mereka, fungsi dari tubuh mereka, seperti dia dapat membandingkan punya kepemilikan dia dengan kepemilikan temannya. Seperti kata menara saya lebih tinggi daripada punya kamu. Nah, dengan kegiatan bermain tadi, anak mampu mengembangkan kemampuan untuk dia berpikir, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari perkembangan psikososial. Nah, tujuan dari perkembangan psikososial ini yaitu memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia yang mempunyai ciri-ciri universal, dalam artian berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Nah, dengan mempelajari perkembangan psikososial anak ini, kita mampu memahami bagaimana kemampuan anak dalam bersosialisasi, sehingga kita dapat membimbing mereka untuk dapat bersosialisasi dengan lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Nah, pertama saya akan menjelaskan definisi pengertian bahasa dulu menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama ada menurut dari Finocchiano. Nah, menurut Finocchiano, bahasa adalah satu sistem simbol vokal yang arbitrar, memungkinkan semua orang dalam satu kebudayaan tertentu atau orang lain yang telah mempelajari sistem kebudayaan tersebut untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi. Nah, yang kedua ada menurut Sumiati. Menurut Sumiati, bahasa merupakan suatu ucapan pikiran dan juga perasaan dari seseorang yang teratur digunakan untuk menjadi alat komunikasi antar anggota masyarakat. Ketiga ada dari Laura Dier. Menurut Laura Dier, bahasa adalah suatu konsep yang luas dari pasar suatu kemampuan di dalam berbicara. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan pengertian bahasa menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana bahasa dapat mencakup segala bentuk komunikasi, baik itu diutarakan dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh, ekspresi wajah, pantonim, atau juga seni. Nah, maka dari beberapa referensi tersebut dapat kita pahami pengertian perkembangan bahasa adalah perkembangan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata seiring berjalannya waktu, interaksi kosakata, atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut berkembang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan perkembangan bahasa. Nah, yang pertama tuh ada tingkatan pertama, yaitu prabicara. Prabicara ini terjadi pada usia lahir sampai dengan 10 bulan, dan kemampuannya itu perkembangan suara. Yang kedua itu ada perkembangan isyarat. Yang ketiga, penambahan persepsi suara. Bicara bayi merupakan hasil menangis dan keributan. Bermain dengan suara termasuk mengulang bicara dengan orang lain yang dimulai dari usia 3 bulan. Antara 6 sampai 10 bulan dapat menggunakan konsonan dan huruf vokal terbatas. Nah, contoh dari mengulang bicara online itu seperti ketika kita ngomong dengan adik-adik kita yang masih kecil, kita mengatakan ikan, lalu dia pun berusaha untuk mengikuti kita mengucapkan kata ikan tersebut, walaupun kosakata yang dia ucapkan masih belum sesuai. Nah, pada usia 3-6 bulan itu, dia sudah mulai bermain dengan dapat menggunakan konsonan. Nah, dia sudah mulai mengoceh, dia sudah mulai ngomong kayak seperti, contohnya kayak dia ngomong
dia seperti mengulang kosa-kosa kata kayak na 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 ta 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 gitu, seperti itu contohnya. Nah, yang yaitu tingkatan kedua yaitu kata-kata pertama permunculan nama. Nah, itu dialami pada usia 10 sampai dengan 13 bulan. Nah, kemampuannya pada saat itu yang pertama itu pengertian kata tunggal. Yang kedua, menghasilkan kata tunggal. Yang ketiga, perbedaan individu dalam penggunaan kata tunggal. Yang keempat, ada fungsi isyarat sebagai kata. Yang kelima, ada perhatian dapat diarahkan dengan nama ataupun objek, nama objek. Nah, seperti contohnya ketika dia melihat kucing. Nah, pada usia 13 bulan tersebut, mereka sudah mampu menerima kosakata. Seperti kita katakan, kita tunjuk objeknya, ada kucing lewat, kita katakan kucing. Nah, pada usia tersebut si anak sudah mampu untuk mengerti, memahami itu kucing dan melafalkannya. Mungkin ketika dia melafalkannya tidak sesuai dengan lafal sebenarnya. Mungkin dia contohnya seperti, kan kita contohkannya, kita bilang kucing, mungkin dia mengulanginya dan melafalkannya dengan kata kuting gitu. Nah, selanjutnya ada tahapan ataupun tingkatan ketiga, yaitu kombinasi kata. Nah, pada kombinasi kata ini terjadi pada usia 18 sampai dengan 24 bulan. Dan kemampuannya pada saat itu yang pertama yaitu penggunaan satu kata tunggal dengan arti kompleks untuk ungkapan kata. Seperti contohnya ketika dia mengucapkan kata susu. Nah, artinya dapat meminta atau artinya ketika dia mengucapkan kata susu, berarti dia sudah mengisyaratkan kita untuk memberikan dia susu. Mungkin dia haus, seperti itu. Yang terakhir ada tata bahasa. Tata bahasa ini terjadi pada usia 20 sampai dengan 30 bulan. Nah, kemampuannya pada tata bahasa ini seperti kecepatan memperoleh morfem, ataupun morfem ini bunyi dari huruf. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa yang unik pada usia ini, seperti mulai menggunakan kata ganti saya, kita, dia, kamu. Yang ketiga yaitu penggunaan kalimat dalam pola aliran yang teratur. Nah, seperti itulah tahapan perkembangan bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Nah, yang pertama yaitu ada kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Oleh karena itu, untuk memelihara perkembangan bahasa anak secara normal, orang tua perlu memperhatikan kondisi kesehatan anak. Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan cara memberikan ASI, makanan yang bergizi, dan memelihara kebersihan tubuh anak atau secara reguler memeriksakan anak ke dokter atau ke puskesmas. Yang kedua ada inteligensi. Nah, perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat inteligensinya. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal atau di atas normal. Namun, begitu tidak semua anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasanya pada usia awal. Dikategorikan sebagai anak yang bodoh ataupun Nah, selanjutnya ada status sosial ekonomi. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik ekonominya. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Asumsinya, keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya atau dua-duanya. Nah, selanjutnya ada faktor jenis kelamin. Nah, pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan anak pria. Makanya, sering kita lihat kenapa anak perempuan lebih cerewet dibandingkan dengan anak laki. Nah, itu dia faktornya, dan itu mempengaruhi perkembangan bahasa.
Selanjutnya ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini dimaknai dengan proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar dan melatih dan memberikan contoh bahasa kepada anak. Hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak, penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, akan memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam perkembangan bahasanya. Nah, ini dapat kita pahami dengan lebih sederhana ketika orang tua sering berbicara dengan anaknya, maka kosakata anak tersebut akan semakin bertambah dan kemampuan anak tersebut dalam berbicara ataupun berbahasa akan lebih meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada kosakata. Seiring dengan perkembangan anak, maka kosakata pun akan berkembang. Anak mengembangkan kosakatanya dapat melalui interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua ada sintaks ataupun tata bahasa. Yakni walaupun belum diajari, namun anak-anak pasti mampu mempelajari dengan interaksi apa yang dilihat dan didengar di lingkungannya dengan susunan kata yang baik. Yang ketiga ada sematik. Sematik merupakan penggunaan kata sesuai tujuannya. Maksudnya, dalam perkembangan usia ini, anak sudah dapat mengekspresikan keinginan dan penolakannya tanpa didasari faktor orang lain, yakni muncul dari dirinya sendiri. Yang keempat ada fonem. Anak dalam usia ini sudah mampu merangkaikan bunyi yang didengarnya menjadi satu kata yang mengandung arti. Misalnya, ibu menjadi ibu. Nah, itulah aspek-aspek dalam perkembangan bahasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan mengembangkan bahasa bagi anak. Nah, fungsi dan tujuan mengembangkan bahasa bagi anak adalah sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi di sekitarnya, sebagai alat pengembang intelektual anak, sebagai alat untuk menunjukkan dan mengembangkan ekspresi anak. Maka dari itu penting untuk kita sebagai guru memahami perkembangan bahasa siswa kita kelak.